wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Abdul Latif dari Prodi PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Implikasi Pendidikan dari Hadis Bukhari tentang Saum sebagai perisai terhadap pengendalian diri. Pertama, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Haji Ayub Saifuddin dari SMAG dan Bapak Dr. Haji Dedi Surana dari SMAG yang telah membimbing saya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini. Penelitian yang saya angkat dengan judul tersebut dilatar belakangi dengan keresahan saya melihat penyimpangan sosial, kenakalan remaja dan seks bebas yang terjadi pada dewasa ini semakin kontras. Hal tersebut dikarenakan tidak bisanya seseorang dalam mengendalikan diri. Lalu bagaimana agar seseorang bisa mengendalikan diri? Islam sudah memiliki treatment atau cara agar seseorang dapat mengendalikan diri. Salah satunya dengan melakukan ibadah saum. Saum bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan. Kemudian dalam saum juga kita berlatih untuk menahan atau imsak. Kemudian saum ditujukan hanya untuk orang-orang yang beriman, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan saum adalah menahan diri dari makan, minum dan senggama dengan niat ikhlas karena Allah Azza wa Jalla yang bertujuan untuk mensucikan jiwa dan membersihkan diri dari perbuatan tercela dan akhlak buruk. Kemudian kenapa harus saum yang menjadi treatment untuk meningkatkan pengendalian diri? Saya mengutip dari bukunya Pak dosen di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, yaitu Pak Haji Saifuddin. Beliau mengungkapkan bahwa tinggi rendahnya ibadah saum terletak pada kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri. Dengan demikian, saum itu bisa menjadi treatment bagi seseorang untuk mengendalikan diri. Kemudian adapun tujuan dari penelitian yang saya lakukan ini adalah yaitu memberikan pandangan baru bahwa saum tidak hanya menahan lapar, dahaga dan hawa nafsu semata, melainkan ada esensi dan implikasi yang terkandung di dalamnya. Adapun metode penelitian yang saya lakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi dokumentasi, kemudian teknik pengumpulan datanya yaitu dengan menggunakan metode kritik hadis yang diungkapkan di dalam bukunya Bapak Haji Saifuddin. Kemudian teknik analisis datanya yaitu dengan menggunakan teknik semantik. Adapun kajian hadis riwayat Bukhari tentang saum sebagai perisai, yaitu dalam penelitian ini saya mengangkat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-saumu junnah falyarqus wa la yajhal wa inni mru'un qatalahu aw satamahu falyaqul inni shaimun marataini walladhi nafsi biyadihi la khulufu fami shaimi atiyabu indallahi ta'ala min rihil misk yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli asyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asri amsalihha. Artinya saum itu benteng, maka orang-orang yang melaksanakannya janganlah berbuat kotor atau rafas dan jangan pula berbuat bodoh. Apabila ada orang yang mengajaknya berkelahi atau menganiayanya, maka katakanlah aku sedang saum. Ia mengulang ucapannya 2 kali. Dan demi zat yang di jiwaku berada di tangannya, sesungguh bau mulut orang yang sedang saum lebih harum di sisi Allah Ta'ala daripada harumnya minyak misik, karena dia meninggalkan makanannya, minumannya, dan nafsu syahwatnya karena aku. Saum itu untuk aku, dan aku sendiri yang akan membalasnya, dan setiap satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa. Adapun kualitas hadis ini setelah melalui metode penelitian dengan teknik kritik hadis, maka hadis ini dinyatakan sahih. Kemudian adapun hasil dan pembahasan dari penelitian yang saya angkat,
yaitu yang pertama ada esensi hadis. Yang pertama, saum mesti dijadikan perisai diri dalam kehidupan sehari-hari agar terhindar dari hal-hal negatif. Kemudian saum adalah menahan, bukan menyiksa diri. Yang ditahan dalam saum adalah makan, minum, dan syahwat. Kemudian nilai ibadah saum sangat terkait dengan manifestasi dalam kehidupan sosial dan keikhlasan beramal. Kemudian saum yang baik bukan hanya meninggalkan yang membatalkan secara lahiriah, tetapi juga yang bersifat ruhaniah. Adapun implikasi pendidikan dari hadis Bukhari tentang saum sebagai perisai terhadap pengendalian diri. Yang pertama, saum dapat memelihara diri dan menjaga ucapan menjadi lebih bermakna. Kemudian saum dapat menjaga diri dari seks bebas. Kemudian saum dapat menumbuhkan jiwa sosial dan kemanusiaan. Kemudian saum dapat menumbuhkan karakter. Sekian presentasi hasil penelitian yang saya lakukan, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.